Welcome to Samanji Podcast. Assalamualaikum semuanya. Hai. Selamat datang di podcast kali ini. Jadi, tema podcast kita kali ini tuh menarik banget nih. Tapi kayaknya para penonton setiap podcast asing deh sama aku, soalnya aku tuh host baru di sini. Nah, jadi kenalin, aku Amalia Dwi Suhaimi. Aku kelas 9 dan aku bakalan jadi host di podcast kali ini. Nah, tema podcast kita kali ini tuh kita bakalan ngobrol santai aja ya seputar keosiman atau organisasi siswa yang ada di madrasah atau di sekolah. Oke, di sini kita juga udah dihadiri sama narasumber kita yang luar biasa sekali, yaitu Kak Pia dan didampingi oleh Umi Atwan. Oke, say hello dulu ke kamera. Hai. Ke kamera yang ini. Sorry. Hai. Oke. Jadi di sini kita bakal langsung aja ya. Kita bakalan kupas tuntas membahas tentang pengalaman, tantangan, juga hal-hal yang seru ketika menjabat sebagai pengurus OSIM di sekolah. Oke. Jadi aku mau nanya dulu ke Oh iya, sebelum itu mau perkenalan dulu buat Umi sama Kak Pia. Mau perkenalan dulu. Oke ya. Perkenalkan, kami dari MA Muallimat NW Anjani ya. Perkenalkan, saya selaku pembina OSIM ya. Di samping saya ada ketua OSIM-nya. Perkenalkan, nama saya Arlina Zulfiatin. Saya selaku ketua OSIM di MA Muallimat NW Anjani. Oke, saya pembina OSIM nama Sumiatun ya. Saya selaku pembina tahun ini dan merupakan alumni MA Muallimat juga. Insyaallah bertahan. Iya. Oke, kita langsung aja ke pertanyaannya ya. Tapi aku mau nanya dulu ke Kak Pia. Ya, silakan. Sebenarnya arti OSIM itu apa sih? Terus apa peran OSIM di madrasah dan di sekolah atau di sekolah? OSIM adalah singkatan OSIM adalah Organisasi Siswa Intramadrasah. Ini adalah wadah resmi bagi siswa untuk belajar berorganisasi, dan perannya itu lumayan penting. Untuk belajar berorganisasi penting, memimpin dan berkontribusi dalam kegiatan di madrasah, baik itu akademik maupun non-akademik. Oh, keren banget ya berarti OSIM itu. Oke. Nah, sekarang aku mau nanya ke Umi. Menurut Umi, apa bedanya organisasi OSIM dengan organisasi siswa lainnya? Oke, jadi OSIM kan tadi udah dijelasin bahwa OSIM itu adalah wadah ya. Wadah tempat siswa itu belajar ya. Nah, sedangkan kalau organisasi-organisasi lainnya, kalau di MA Muallimat itu kan strukturnya di MA Muallimat ada OSIM ya. Setelah OSIM ada pembina umumnya ya. Setelah itu ada nanti bagian-bagiannya, ada PMR, ada pramuka. Jadi bagian daripada OSIM itu sendiri sebenarnya itu. Tapi terkait bedanya, apa sih? Pasti ada perbedaannya kan? Yeah. Apa sih bedanya OSIM dengan organisasi lainnya, misalkan PMR ya? Kalau OSIM itu adalah wadah untuk siswa itu beraktivitas atau mengerjakan kegiatan-kegiatan madrasah sehari-hari. Sedangkan kalau organisasi lainnya seperti PMR, pramuka, hadroh, terus seni dan lain sebagainya, itu kan dia lebih mendalami lagi gitu ya. Jadi kadang walaupun dia jadi OSIM, jadi boleh dia ikut eskul yang lainnya. Oke. Jadi jelas berbeda ya. Kalaupun OSIM itu ya, OSIM ini kan bisa kita katakan tangan kanan madrasah lah, karena dia sebagai
bukan pekerja sih, tapi sebagai Yang membantu. yang membantu ya, benar, yang Oke. membantu setiap harinya ya, seperti berbaris, kegiatan-kegiatan yang lainnya. Kalau mau lebih spesifiknya bisa nanti masuk ke organisasi misalkan kayak Pramuka ya, itu mendalami LKBB-nya dan lain sebagainya. PMR untuk mendalami ilmu kesehatannya ya, kreasi seni di situ bisa teater, terus medingnya di situ ya, hadroh kan itu bagian daripada seni juga. Oke. Nah, kita lanjut ya. Nah, kenapa OSIM itu menjadi wadah penting untuk siswa belajar berorganisasi? Oke, jadi kenapa OSIM itu menjadi wadah penting? Karena orang yang masuk OSIM ini ya bukan hanya orang yang pintar saja, bukan ya, tapi orang yang mau belajar dan mau mengambil tanggung jawab ya. Jadi bukan hanya orang pintar yang boleh masuk OSIM, tidak. Jadi kami di MA Mualimat ya, terutama OSIM, kita melakukan seleksi di situ ya. Seleksi, ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang kita lontarkan kepada calon-calon OSIM itu ya. Nah, dari jawabannya itu kita akan merekrut apakah dia lolos atau tidak menjadi OSIM, seperti itu. Jadi menurut saya penting banget ya untuk siswa ya, untuk belajar bagaimana menjadi leader, bagaimana menginspirasi teman-temannya yang lain, terus bagaimana dia bisa berproses dan lain sebagainya, seperti itu. Berarti dibawa ke dewasanya ya, belajar berorganisasi dari Ya, MTS mulai itu ya banyak belajar di OSIM tuh banyak, mulai dari kepemimpinan, terus disiplin, terus bertanggung jawab, terus mengambil keputusan. Ketika dia menjadi leader, dia harus mengambil keputusan ya, sesama dengan OSIM-nya nantinya. Keren ya berarti OSIM itu. Ya, sejauh yang saya alami ya, karena saya juga waktu sekolah ya pernah menjadi OSIM juga, di MA Mualimat juga menjadi OSIM ya. Alhamdulillah sangat membantu. Kenapa saya katakan membantu? Karena dengan saya ikut berorganisasi, saya bisa melatih public speaking saya juga, seperti itu ya. Jadi tidak hanya kita belajar bertanggung jawab, disiplin dan lain sebagainya, tapi kita bisa melatih public speaking kita melalui OSIM ya. Oke. Nah, sekarang aku mau nanya lagi ke Kak Pia. Kalau di MA Mualimat itu jumlah OSIM-nya berapa, Kak? Ada 57 anggota yang terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara, dan di bidang PMR, bidang pramuka, dan kesenian, dan lain-lain. Ekskulnya juga termasuk? Iya. Oke. Terus dari 57 anggota OSIM itu berapa santri MA Mualimat? Santri keseluruhannya. Iya, keseluruhan santrinya. Bisa mungkin 400 lebih ya. Berarti banyak dong yang diatur. Iya, banyak banget. Oke. Nah, terus kalau cara perekrutannya di MA Mualimat itu kayak gimana? Apakah dipilih langsung oleh guru atau dengan cara yang lainnya mungkin? Tentunya dengan diwawancari dulu. Dari situ kita lihat jawabannya, apakah dia mau mengambil tanggung jawab atau tidak. Jika jawabannya mau mengambil tanggung jawab, maka kita akan memilihnya. Dia pengen sendiri atau emang dipilih? Ya, tentunya dengan kemauan sendiri. Karena kita tidak bisa memaksakan seseorang untuk bertanggung jawab. Jadi kalau di OSIM itu kan pengurus-pengurus intinya biasanya saya sendiri yang akan mewawancari selaku pembina ya. Tapi kalau anggota-anggotanya, jadi sebelum pemilihan calon ketua dan wakil ketua itu kita ada panitianya ya. Itu disebut dengan divisi kepemimpinan ya. Divisi kepemimpinan itu yang menjadi panitia daripada pemilihan OSIM itu sendiri ya. Nah, setelah dipilih calon ketua dan wakil ketua, baru nanti santri-santri MA Mualimat mendaftarkan diri menjadi OSIM-nya. Tidak ada paksaan sama sekali. Setelah itu nanti kita adakan wawancara. Setelah diwawancara nanti akan direkomendasikan ya. Selain direkomendasikan sama guru-guru untuk calon ketua dan wakil ketuanya ini,
direkomendasikan juga sama OSIM. Nah, itu yang akan pembina OSIM wawancarai ya, layak atau tidaknya ya. Baru dia melakukan debat kandidat. Nah, setelah itu baru dia OSIM maupun ketua panitia daripada pemilihan calon ketua dan wakil ketua itu melaksanakan tes ya untuk apakah dia layak diangkat atau dimasukkan ke anggota OSIM atau tidak. Itu sih. Oh, berarti kalau ketuanya itu direkomendasikan dari guru sama OSIM. Direkomendasikan guru sama OSIM. Setelah itu mereka akan wawancari juga ya. Jadi ketua dan wakil ketuanya akan diwawancari sama OSIM juga. Setelah itu nanti baru saya akan wawancari juga gitu. Jadi banyak pilihannya nanti. Misalkan kita akan mencari 4 calon kandidat nih. Ya. Tapi mereka akan merekomendasikan 8. Dari 8 akan kepilih 4 gitu. Oke. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Apa motivasi Kak Pia mau ikut bergabung menjadi pengurus OSIM? Motivasi saya untuk bergabung ke OSIM, saya ingin melatih kepemimpinan saya juga ingin melatih potensial diri saya, dan saya juga ingin mengembangkan public speaking saya dari OSIM. Dan tentu banyak sekali yang mau saya kembangkan di OSIM. Berarti lebih memilih kayak mengembangkan daripada capeknya gitu, nggak peduliin capeknya. Iya, prioritas. Oke, mungkin Umi atau Kak Pia bisa ceritain pengalaman yang berkesan ketika menjabat sebagai pengurus OSIM. Atau Umi tentang pembina. Oke ya, kalau pengalaman berkesan pasti banyak yang berkesan ya, karena saya bergelut menjadi pembina OSIM ya bisa kita katakan 4 tahun ya, 4 tahun ya, SK-nya 3 tahun, tapi sebelum di SK-kan juga sudah bergelut di OSIM ini ya. Untuk yang paling berkesan mungkin ketika mereka ada kegiatan ya, dan setelah itu sudah di briefing sedemikian rupa ya, dan itu tidak dikerjakan ya. Ketika saya datang tiba-tiba sudah naik tangga saya nih ya, udah marah gitu ya. Jadi tapi itu menjadi berkesan buat saya ya, itu yang membuat hubungan emosional ya, hubungan kasih sayang kita semakin dekat ya. Seperti itu sih. Banyak yang berkesan juga ya, ketika kita ngangkut sampah itu juga berkesan. Ketika kita juga di MA Mualimat ini kan 450 siswa ya, banyak ya. Dan berbagai macam watak, karakter itu sudah biasa ya, hal yang lumrah yang seperti itu ya. Jadi ada yang ngelawan, ada yang tidak taat aturan, ada yang tidak disiplin. Itu sih berkesan ya menurut saya pribadi. Oke. Dan kalau untuk OSIM-nya sendiri nih, anggota OSIM-nya ya berkesannya ketika kita mengadakan perlombaan seperti kemarin ya, 17-an, terus Hultah Mualimat yang ke-26 itu berkesan sekali ya, karena di situ kita benar-benar bagaimana kita bisa merasakan yang namanya tanggung jawab, seperti itu sih. Oke, terus kalau tantangan terbesarnya? Tantangan terbesar sebenarnya tidak ada ya, kalau menurut saya pribadi, karena ketika kita mau ya, tidak ada yang namanya tantangan. Ketika kita terjun di lapangan, ketika kita mau ya, jadi ketika kita mau, jadi maka kita akan tahu caranya. Contoh ya, ketika kita belum terjun ke suatu tempat, atau ketika kita belum ke tempat itu, maka kita akan berandai-andai ya, kayaknya di situ jalannya begini deh, kayaknya ada ini ada ini. Tapi ketika kita sudah ke situ, kita akan tahu, oh ini lubangnya sebelah sini, ini lubangnya sebelah sini gitu kan. Tapi kalau kita sudah terjun ya, kita sudah mau, kita akan tahu caranya seperti apa ya. Tapi kalau nyebut tantangan pasti ada ya, pasti ada ya. Tantangan terbesar ya, tantangan terbesarnya itu
diri sendiri sih kalau menurut saya pribadi ya, diri sendiri. Kenapa saya katakan diri sendiri ya? Ya namanya kita manusia kadang ada malesnya ya, kadang ada malesnya untuk ngontrol ya. Terus ya dari merekanya yang ketika dibilangin terus nggak nurut ya, seperti itulah tantangan-tantangan. Tapi itu sebagai bumbu-bumbu, sebagai penjedapnya saja, bukan tantangan yang bagaimana. Seperti yang saya katakan tadi, ketika kita mau pasti kita akan temui jalannya. Oke. Keren. Oke. Kalau program-program OSIM atau kegiatan OSIM yang sekarang atau tahun ini tuh apa aja, Mi? Program OSIM ya. Kalau program OSIM itu ada program tahunan, program mingguan, program bulanan, program harian juga ada ya. Seperti kalau program harian ya kita hitoba terus untuk melatih public speaking daripada siswa-siswa MA Mualimat, siswi-siswi MA Mualimat. Terus kalau program harian juga kita ada ya senam juga ya, itu program harian. Terus kalau program mingguan ada hariannya juga kita sholat berjamaah itu kayak itu kan ya, karena kan kalau di MA Mualimat nih ada dua ya, ada yang asrama, ada yang luar asrama. Nah itu sebagai tantangan juga sih yang luar asrama ya, kadang nggak bawa mukena dan lain sebagainya ya. Nah itu yang harus kita rumbukan bersama OSIM, bagaimana sih strategi dan teknik kita supaya yang luar asrama ini ikut berjamaah dan mengikuti aturan yang sudah kita buat, seperti itu. Adapun kalau program mingguan bulanan ya kita ada sholawatan ya, program tahunan ya seperti maulid dan hari-hari besar lainnya. Oke. Nah, mungkin Umi bisa kasih motivasi buat teman-teman yang ada di rumah yang ingin menjadi OSIM. Khususnya teman-teman yang ada di rumah itu misalkan mau jadi OSIM. Mungkin Umi bisa kasih motivasi buat teman-teman yang ada di rumah. Oke ya. Jadi belajar ya untuk teman-teman yang ada di rumah ya. Jadi belajar bukan hanya kita belajar di kelas ya, bukan belajar kita 1 tambah 1 sama dengan 2, bukan hanya tentang itu saja, tapi di OSIM juga kita belajar ya. Jadi di OSIM ya bukan hanya orang yang pintar yang bisa mengikuti OSIM, tetapi orang yang mau belajar dan mau mengambil tanggung jawab. Ini berarti berani berbuat dan berani bertanggung jawab. Oke, ya benar. Oke. Nah, sekarang kalau apa sih kontribusi OSIM ke sekolah? Maksudnya apa kontribusi OSIM dalam menciptakan suasana belajar yang aktif dan positif di sekolah? Oke, kalau kontribusi OSIM untuk supaya dia efektif lah ya, pembelajaran ya. Nah, salah satunya itu disiplin ya. Jadi disiplin datang, disiplin untuk, karena kita kan ada berdoa, ada hiziban juga untuk paginya, kegiatan pagi ya, supaya dia efektif pembelajarannya ya. Jadi kita terapkan aturan jam sekian harus datang ya. Kalau tidak datang jam yang sudah kita tetapkan, maka ada sanksi-sanksi atau punishment yang kita berikan kepada siswi-siswi MA Mualimat, seperti itu. Dan untuk efektif belajar ya, kontribusi OSIM saya kira seperti ini pembelajaran di kelas atau di pembelajaran di kelas. Di kelas ya, iya, di kelas. Nah, itu kelas. sih ya disiplinnya. Ya, karena ketika dia sudah selesai berdoa ya, jadi OSIM tetap mengontrol apakah siswi-siswi ini pergi ke kelas atau pergi ke kantin, seperti itu. Jadi tetap diawasi ya. Itu sih kontribusinya. Oke. Dan juga kalau ini kita ada sosialisasi tentang sampah ya. Jadi kita sosialisasikan karena sampah ini sangat sangat urgent lah ya. Karena kan kita 450 ya, satu orang buang sampah tuh sekian, satu kali 400 sekian ya banyak sampahnya. Nah itu yang kita akan laksanakan ya. Jadi kita ada
seminar lah kita bilang ya, sosialisasi tentang sampah ya. Jadi kami di MA Mu'allimat sudah memanfaatkan sampah dengan membuat kompos ya. Jadi dari kompos itu akan tercipta nanti kayak yang dilakukan seperti OSIM yang kemarin ya, dari sampah ya, kompos itu sebagai pupuk untuk menanam kayak apa kemarin, sawi ya, sawi. Jadi bisa dilihat nanti di atas ya, di situ ada tomat, ada timun yang sudah ditanam yang melalui sampah itu. Itu Melalui sampah. Iya, Keren banget dong. Iya. Iya. Nanti kalau kapan-kapan tuh di lantai 4 sudah ada tempatnya itu, ya. Yang sudah ditanam-tanam melalui sampah itu. Memanfaatkan sampah. Iya, benar. Jadi kalau OSIM sekarang dia karena kan yang namanya sampah ini perlu kesadaran dari siswa itu sendiri kan? Iya. Ya, jadi kita harus tetap ingatkan mereka. Salah satu cara mengingatkan ya kita bersosialisasi ya, kepada siswi-siswi MA Mu'allimat. Seperti itu sih. Selain kita juga ada kayak tahun kemarin itu ada polisi kebersihan ya. Nah, polisi kebersihan seperti itu ya. Polisi kebersihan ini tugasnya mengingatkan santri-santri MA Mu'allimat yang suka buang sampah sembarangan ya. Nah, jadi ada apa sih istilahnya? Apa sih kalau bukan intel? Mata-mata lah seperti itu ya. Iya, jadi mata-mata. Gini, barang siapa yang membuang sampah, yang melihat orang membuang sampah, maka ya ditegur dan dikasih punishment ya. Jadi siapapun dia, walaupun dia bukan OSIM ya, jadi kita akan mengapresiasi informasi yang telah kita diberikan ya. Jadi ada apresiasinya nanti ya, siapa-siapa yang memberitahu OSIM bahwa ini loh yang buang sampah sembarangan, maka kita akan apresiasi dia, baik itu dengan reward ya atau hadiah-hadiah yang lain. Oke. Kita lanjut ya. Ada nggak program atau kegiatan OSIM yang paling sukses dan bisa diminati, yang banyak diminati oleh banyak siswa? Ada, yaitu pramuka sama PMR. Karena di pramuka itu dapat melatih atau mendalami seperti LKBB, dan di PMR seperti ilmu kesehatannya yang saling diminati. Dan di situ mereka bisa berekspresi atau mengembangkan lah apa yang sudah dipelajari. Ketika hultah juga kan ya, hultah mereka itu bekerja seperti pramuka menjaga lalu lintas kan. Nah, dan PMR siap menyiapkan tenaganya untuk memberikan pertolongan pertama. Oke, kita lanjut ya. Aku mau nanya ke Kak Pia. Gimana cara OSIM itu menjaga kekompakannya antar sesama anggota OSIM? Caranya kami mengadakan rapat evaluasi rutin 1 kali 2 minggu. Dan setiap harinya itu kita juga saling tanya ke anggota, gimana hari-harinya, gimana tadi, ada yang susah nggak kontrolnya. Jadi lewat kita saling cerita, bertukar cerita, kita jadi solid, kita jadi dekat seperti keluarga. Komunikasi, ya. Komunikasi, tetap komunikasi lah. Oke. Kalau kan biasanya OSIM itu berkegiatan OSIM juga kan. Nah, terus gimana cara OSIM itu ngatur waktunya belajar sama waktu berkegiatan OSIMnya? Kita bikin skala prioritas. Kadang misal kalau ada ujian atau tugas, OSIM itu kayak mengutamakan sekolah. Atau misal ada tugas atau kita kerjain dulu tugas sama pelajaran-pelajaran yang mau diujianin itu. Terus nanti kalau kegiatan OSIM-nya bisa dibelakangin dulu. Prioritas, belajar dulu. Memprioritaskan belajar dulu. Iya. Oke. Nah, untuk Umi, nilai apa yang bisa diambil dari kepemimpinan OSIM ini?
kira-kira Umi? Oke, nilai yang bisa diambil dari OSIM ya untuk kepemimpinan ada beberapa. Yang pertama ya, OSIM bisa memiliki tanggung jawab ya, bisa belajar, bisa melatih kemampuannya, bisa melatih public speakingnya juga, dan bisa mengekspresikan kemampuannya melalui OSIM. Oke. Satu kata yang menggambarkan arti OSIM. Proses. Karena dari OSIM kita bisa berubah. Kita bisa jadi lebih aktif, kita bisa melatih public speaking, kerja sama tim. Pokoknya banyak banget yang bisa kita jalani di OSIM. Oke, berarti proses. Oke. Jadi dari saya mengambil jadi OSIM itu adalah organisasi siswa intramadrasah. Nah, yang dimana organisasi ini tuh dibentuk di tingkat madrasah tentunya ya. Nah, organisasi ini juga dikelola dan untuk mengembangkan potensi juga aktivitas siswa. Dan OSIM ini juga bisa menjadi tempat kita untuk melatih kepemimpinan serta bakat dan minat kita, Umi ya. Seperti yang Umi bilang tadi juga, kalau kita punya kemauan pasti ada jalan. Nah, oke. Nah, mungkin itu kalau yang saya ambil dari podcast kita kali ini. Iya, benar ya. Oke. Nah, mungkin kita mau langsung aja nih ke rapid fire. Oh, Oke. Sekarang kita mainnya cepat ya. Jawab singkat aja. Oke. Kegiatan OSIM yang paling seru. jawab cepat. Jawab cepat. Jawab cepat. Paling seru sih pas Berbaris ya. Oke. Sosok inspiratif di OSIM. Masya Allah, Umi. Oke. Lebih suka rapat atau kerja lapangan? Jawab cepat. Jawab cepat. kerja lapangan sih. Oke. Kalau OSIM itu makanan, mau dijadiin makanan apa? Makanan favorit. Contohnya wortel. Saya suka wortel. Oke. Hal tersulit ketika menjadi pengurus OSIM. Mengatur. Oke. Hal yang paling menyenangkan ketika menjadi OSIM. Paling menyenangkan dapat pengalaman. Paling menyenangkan. Paling menyenangkan dapat teman-teman baru, terus kayak keluarga. Moto pribadi Umi dan Kak Pia selama menjadi pembina OSIM dan ketua OSIM. Moto ya. Motonya sebagai pembina OSIM ya, teruslah belajar. Untuk saya pribadi ya, teruslah belajar, karena yang namanya belajar tidak ada akhirnya ya, seperti yang kita ketahui bersama ya. Thalabul ilmi minal mahdi ilal lahdi, tuntutlah ilmu ya, karena di OSIM itu kita belajar ya. Jadi kita seperti yang saya ucapkan tadi ya, belajar tidak hanya mengasah IQ tapi EQ juga ya, mengasah emosional ya. Teruslah belajar, jangan berhenti belajar ya, dan jangan pantang menyerah. Oke. Kalau dari Kak Pia? Tetap semangat, tetap tersenyum, dan jangan pernah berhenti untuk belajar. Oke. Nah. Oke, kita udah berada di penghujung podcast kita pada malam hari ini. Jadi mungkin segitu aja podcast kita kali ini ya, Umi. Terima kasih udah mau datang ke MTS Mu'allimat. Kak Pia juga makasih banyak. Oke. Jadi tapi sebelum ditutup itu aku mau pantun dulu. Oke. Boleh. Dibilang cakep. Boleh.
Oke, boleh bilang cakep ya, Bu? Boleh. Cakep ya. Oke. Podcast ini Samanji yang punya. Cakep. Didatangi Umi Atun dan Kak Pia. Cakep. Mungkin segitu aja podcastnya. Terima kasih dan jangan sampai kangen ya. Oke. Luar biasa ya. Oke. Oke, jangan lupa di subscribe dan like ya teman-teman yang ada di rumah. Oh ya, komennya juga. Oke. Oh ya, pantun terakhir. Kesepian tanpa kekasih, cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Bye, say hello to kamera. Bye. Bye. Oke. Welcome to Samanji Podcast.